Baik lagi sama kita di Baut 5. Tapi kali ini beda. Kita mainnya ke ranah YouTube nih. Karena kita akan bahas segmen yang berbeda kali ini. Kita bakal bahas, ya hitungannya masuknya daily vlog kali ya. Bakal bahas nih mobil. Proses dari awal dapetin nih mobil sampai kebangun lah. Nih sampai kayak gini setelannya. Sampai jadi. Ya. Sebelumnya kita mau terima kasih dulu nih sama kedai kopi 1909 ya, yang by Uncle Joe, yang posisinya ada di dia ada tentara pelajar nih. Tempatnya enak. Lu kalau misalnya anak-anak mobil mau ngopi di sini sabi banget, apalagi pagi-pagi cuaca kayak gini, cakep dah. Soalnya biasanya anak mobil kan suka ngeliatin mobilnya, jauh dari mobilnya. Ini cocok banget nih tempat nih. Kita bisa duduk di sebelah-sebelah. Iya. Mobil kan. Nih gue naro mic aja di kopinya nih, saking enaknya kopinya gitu. Jadi gimana ini kita udah kayak bangku sekolah ya. Jadi emang tema hari ini daily vlog hari ini temanya adalah ini rapot kali ya. Apa tuh? Hasil Oh iya, rapot mobil ini selama sebulan nih kayak gimana progresnya kan. Sama aja kalau misalnya orang tua lu datang nih di hadapan guru-guru kayak gitu kan. Nih Pak, anak lu nih, begini minus kelakuannya. Tapi yang minus gini bukan kelakuannya tapi shocknya minus. Iya, shocknya minus kalau mobil ini. Makanya kita akan bahas nih, rapotnya mobil ini gimana selama 1 bulan progresnya. Jadi kemarin tuh kan kita tanggal berapa? Berapa itu? Ini rapotnya nih. Nah, ini rapotnya. Gitu. Jadi mobil ini udah kita bangun kurang lebihnya sebulan. Ada sebulan kali ya. Sama bulan puasa pokoknya. Betul. Kita pakai waktu buat dandanin mobil. Tapi sebelum masuk ke dalam mobil kita cerita dulu kali kenapa bisa sejadinya ngantuk ini kemarin. Iya, betul. Siapa yang cerita, lu dulu gua? Boleh, kita berdua aja sambil ngomong sama lain ya. Jadi gini, yang pas kemarin kita bikin acara tuh lintas pengadilan tanggal 14 Februari itu kan H-2 nya mobil gue laku tuh, gue ganti boxer kan. Nah kalau dia H+1 acaranya laku. Iya, H+1 acara laku yang Grand Civic-nya kemarin. Kita lagi syuting produk ya. Iya, buat Era Nara tuh, thank you juga tuh Era Nara. Betul. Terus gak lama sore tiba-tiba ada yang ngechat kan. Iya. Ada yang ngechat mau nanya-nanya tentang mobil lah. Betul. Akhirnya kita suruh ke Kemenadi aja kan malamnya. Orangnya jauh ya. Jauh dari Bekasi. Iya, sedangkan kita di Bogor tuh. Itu benar-benar posisi gue nggak bawa BPKB. Betul. Semua barang-barang masih di dalam mobil semua, baju, perabotan apa lah, ember-ember kan. Perabotan? Kenapa perabotan? Perabotan maksudnya ada semir-semiran. Oh, semir-semiran. Mobil. Sapu enggak ya? Apa? Sapu lidi? Oh, nggak mungkin ya. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, terus awalnya pun kita nggak percaya bahwa orangnya bakal kesini ya. Karena beberapa kali ada yang ngecek, bilangnya mau ngecek tapi nggak serius gitu kan. Pada akhirnya ternyata orangnya beneran datang dari Bekasi jam 11 malam. 11 malam pakai Grab lagi. Pakai Grab. Ya, nah, persentase kalau udah pakai Grab pakai kendaraan transportasi udah pasti beli ya kan 90%. Ya 90% lah. Pokoknya kalau dari gua tuh 2 tuh orang serius tuh kalau mau ngecek ya. Yang pertama dia ngajak temennya, ya kan, ngajak temennya itu dalam artian berarti nanti baliknya bisa konvoy iring-iringan. Kalau enggak ya dia datangnya pakai transportasi umum. Jadi dengan harapan dia balik bisa bawa mobil lu kan kayak gitu ya. Nah, udah tuh pokoknya sampailah orangnya tiba di Kemenadi jam 11 malam. Nego-nego. Dia berdua ya akhirnya deal lah intinya. Nah setelah deal itu besok paginya nih orang ke rumah gua. Oh gak ada. Kalau nggak ada apa namanya, kenapa lasnya dijual juga karena udah mentok juga kali ya. Udah mentok. Lagi. Dananya mentok ya. Dananya yang mentok tapi. Jadi ya karena udah bosan juga lah, dananya udah mentok. Jadi ya mendingan kita buka lembaran baru. Udah gantung juga kemarin kan. Betul. Kalau misalnya teman-teman buat tim kemarin ada yang datang ke acara, parkirnya di depan unitnya kemarin tuh. Yang 2 mobil laku sekaligus tuh di minggu yang sama tuh ya kan. Boxer sama Grand Civic-nya. Grand Civic-nya yang pakai Dronel ring 17, boxernya yang non MP. Boxernya non MP 320 betul. Nah boxernya juga laku tuh. Boxernya laku tapi nanti ceritanya. Nah, terus
akhirnya besoknya nggak ada kata nanti pokoknya ada. Besok gas lagi langsung kita nyari unit nih pokoknya gue nyampe rumah tuh jam 2 karena nih bocah traktiran dulu kan habis dapat duit jual mobil. Jam 2 nyampe rumah, jam 6 paginya udah di rumah gue lagi. Tidur di rumah gue karena ya dia khawatir takut duitnya kepake pada akhirnya kan kalau dilama-lama beli mobilnya. Pokoknya paginya dia ke rumah gue karena emang kita kan atlet Facebook ya, dalam artian emang udah nge-save banyak mobil. Mau itu dibeli mau enggak ya. Nah, kita masih goib juga, kita udah nyari pemakaian. Betul. Nah kebetulan juga dia ini sebenarnya udah dapat beberapa mobil lah untuk nextnya mau dibangun. Akhirnya dikerucutkan pilihannya pada Corolla Twin Cam. Corolla Twin Cam ya. Unitnya waktu itu ya itu gue sempat diskusi juga buat ngambil kayak misalnya ada Maestro, ada Mercy juga versinya tapi yang C-Class. Cibo. W202. Terus ada lagi Greco ada tuh di Bogor. Oh itu jarang juga ke Greco ya, 13 ya? Iya 13. Greco 13 CBU. Cakep itu. Juga kan. Tapi kenapa nggak Greco? Bisa beli Recaro nanti. Nggak bisa. Kalau beli Greco nggak bisa beli Recaro. Soalnya budgetnya tipis, ya kan atapnya tipis nih plafonnya. Waduh. Caranya kita memanfaatkan dengan duit yang terbatas tapi pokoknya kan budget minimal hasil maksimal seperti biasa ya kan BPJS aja. Benar gitu. Nah pada akhirnya singkat cerita kita di hari itu ngecek 12 kita mulai start tuh 12 siang itu start gue dari Bogor ke Depok ya kan ke Sawangan lewat Citayam belakang tuh kan kita ngecek Twin Cam yang 16 limited yang tahun 90 tuh. Betul. Yang interiornya udah bukan karung ya bukan karung. Interiornya interior sweat lah, blue warna abu-abu yang ya sebenarnya interiornya lebih halus lah bahannya dibanding yang ini kan. Ya ternyata kurang serak bodinya cukup jelek lah gitu dalam artian. Terus juga mesinnya ada ngebul dan lain sebagainya. Kita bingung tuh kan, padahal pas di foto mah cakep, harganya juga lumayan masuk lah. Itu mungkin buat pelajaran juga ya buat orang-orang yang mau nyoba main mobil tua harus benar-benar di cross check 100% tuh. Biasanya kan penyakitnya kalau nggak mesin full body yang kropos ya kan. Kalau kaki-kaki mah ya wajar lah kalau mobil tua dikit-dikit mah ada bunyi-bunyi nggak jadi masalah. Udah 15 tahun lebih kan. Gitu. Akhirnya kita lari kemana lagi? Dari Depok ke Sawangan Dari Sawangan ini kita pusing ya kan. Karena ya kita pikir bakal langsung bila cocok ini ternyata ya singkat cerita kita udah ya capek lah gitu ya, kecewa karena posisi hujan juga, udah hujan macet segala macem dah, naik motor kan kita kesana. Dan nih akhirnya makan dulu di warteg sambil nyari unit, ada lagi di Bogor ngecek. Wah itu daerah Ciomas balik ya. lagi. Lu pikir dari Sawangan tuh kalau misalnya lu tahu McD Sawangan tuh kan yang Parung, ke dalam lagi dah pokoknya ya. Nah itu akhirnya kita cabut lagi tuh ke Ciomas ya. Lewat Parung. Dengan posisi istirahat yang cukup alias tidur 1 jam. Dia belum tidur lah hitungannya ya. Kayak belum tidur. Baru nyampe rumah tuh sama-sama di jam 3 pagi. Ya. Jam 2 jam 3 lah nyampe rumah ya. Jam 8-nya udah berangkat lagi kan. Udah cus lagi ya. Pokoknya ngantuk dah gitu. Nyampe lah kita ke Ciomas kan. Nyampe lah ke Ciomas unit 16 juga sama. Ya. Nah, tapi setelah dilihat unitnya, ya unitnya better lah dibanding yang sebelumnya. Tapi emang secara harga juga belum cocok lah. Dan juga setelah dites dan dirasa harus ada beberapa perbaikan yang cukup menguras dompet. Nah, ini ada lucu juga nih yang pas di Ciomas. Kan, ini nggak tahu ya, mungkin jalur langit ya dikasih tahu. Jadi waktu pas sebelum ngecek, maksudnya pas sebelum kita tes unit jalan, itu cerah langit. Benar-benar belum hujan sama sekali. Cerah banget. Baru banget kepalanya masuk ke jalan raya, hujan terus. Pas lagi kita ngetes. Dan gue nyetir nih, dia di belakang, ownernya sebelah gue kan. Dan ternyata rembes pak. Ternyata unitnya rembes ya. Rembesnya bukan mesinnya, tapi kacanya ya. Sama halnya dengan prinsip gue yang kemarin. Mungkin yang di atas Allah pengen bilang kali ya, kayak kasihan nih orang. Kemarin udah gue kasih rembes, masa gue kasih rembes lagi pakai ember ya kan. Apalagi sekarang, apalagi kemarin tuh rembes karetnya yang di belakang, masalahnya kan susah ya naruh ember ya. Yang di depan kemarin. Betul. Hujan.
Dar namanya juga mobil tua, wajar lah. Mobil tua ya. Yang penting pakai ring. Yalah, ya singkat cerita akhirnya unit itu nggak cocok juga. Angkanya nggak cocok. Tuh, Kalau yang sebagai dengan pertimbangannya kondisinya. banyak lah ya. Betul. Buat yang dicomas itu. Sampai pada akhirnya bingung lagi tuh yang kedua, ya kan? Scroll lagi lah kita scroll marketplace kan. Lagi. Sebenarnya sempat mau nyerah karena itu posisinya tuh udah maghrib. Di rumah orang yang comas tuh udah maghrib kita. Posisi juga kan. gerimis ya. Wah, pokoknya udah bad mood lah kalau misalnya kita bilang ya. Cuman kan kalau bisa hari ini kenapa enggak ya? Betul. Jadi hari besok lagi beda lagi kan ya. Selama napas masih ada, waktu masih terus berputar kita tetap jalan, ya kan? Selama bensin nggak terhalang di Selat Hormuz mah aman kita ya. Dan nih, dia sampai pada akhirnya udah gue lagi nyetir motor, dia sambil cari unit kan. Ya. Udah kabarin. Itu tuh posisinya udah mau deket rumah gua tuh kebetulan, udah di Yasmin lah. Udah mau deket rumah gua, tiba-tiba dia manggil gua, nih ada lagi nih unit di mana? Di Kelapa 2. Oh enggak, awalnya bilangnya di lupa. Cibinong ya Bogor. Iya, di Jalan Raya Bogor. Gua pikir paling deket CCM kan. Iya, ternyata pas dicek anjing. Iya, ternyata di Kelapa 2 dekat terminal Jadi Jajar. Iya, Jadi Jajar beneran. Jadi Jajar dulu belakangnya kan. Iya. Nah, akhirnya discuss lah gua sama Parat kan. Gimana nih, mau digas gak gitu. Udah gas dah gitu, gue bilang sekalian tanggung juga maksudnya. Ya udah unit ini jadi penutup. Ya. Sebenarnya nggak jadi penutup sih ya. Iya. Kalau penutupnya tuh bukan di situ malah. Iya, tadinya. Tapi santai dulu. Iya. Ya udah, akhirnya singkat cerita nyampe ke sana jam 7:30 kali ya. Malam. Iya, 7:30 malam hujan posisinya. Hujan 7:30 nyampe sana. Ya intinya kalau misalnya dari mata udah ngeplek mah insya Allah kali ya. Insyaallah. Dan emang harganya juga lebih masuk akal lah, karena emang ini yang 1.3 dengan kode bodi ES90. betul, mesinnya 2E, power steering, non power window ya pokoknya intinya nih mobil basic lah gitu. Tapi kan dan gue juga baru tahu sebenarnya bahwa Corolla Twin Cam tuh ada yang 1.3 ternyata ya. Ada. Dan ternyata punyanya Mas Adik aja juga 1.3 ya. Betul. Tapi kan bagi kita nggak jadi masalah juga karena mobil ini kan bukan dipakai buat lari ya. Kita emang buat dipakai buat modis saja di jalan gitu biar orang-orang pada lihat. Nah, udahlah singkat cerita tes lah mobilnya kan. Ya, gua tes sama mobil bertiga nih lagi-lagi. Jalan. Dites jalan, mesinnya enak. Gua ngecek mesin juga halus, gak ada rembes. Bodi ngaleng, ada keropos sedikit banget dibanding unit yang sebelumnya, jauh lah. Jauh pokoknya. Mungkin kalau misalnya di persenin kayaknya keroposnya tuh sekitar 5% doang ya. Dan 5% cuma di bagasi doang. Ya, jadi keroposnya ini tuh cuma di bagasi sedangkan lantainya tuh kokoh. Beda sama yang 2 unit sebelumnya. 2 unit sebelumnya. Wah, itu kalau misalnya 2 unit sebelumnya nih ibarat kita ngedongkrak itu mata dongkraknya udah sampai ke kursi, Pak. Ya kan, jebol. Gitu ya, mana bisa ganti pelek kan, ngedongkraknya bingung. Nah, udahlah gitu intinya. Kita deal mobil ini di harga berapa kasih tau enggak? Pokoknya kepala segini ya? Kepala segini ya. Segini nih. Harganya segini nih. Nah, gitu dah. Gitu ya. Deal dah gitu ya. Lah malam itu. Nah, ada cerita juga nih sebelum itu. Sembari lo waktu lagi deal-dealan soal angka. Sebenarnya bukan deal-dealan soal angka. Negosiasi. Itu gue sambil ngechat juga nih yang punya pelek. Ring 18 ini. Sebenarnya ada cerita juga nih. Ini lumayan cukup panjang nih untuk sektor Megagaki ya. Dia nego soal angka buat mobilnya. Gue nyari peleknya. Alhamdulillah ketemu nih. Dengan AMG Privilege. Ring 18 lebar belang 89. Betul. Yaitu punya Omexa. Omexa lintas generasi Bogor. Oke, Volvo Wagon ya. Status nih foto mobilnya nih, Wagon nih. Ting. Gue pakai ring 18 tuh cakep tuh dia. Cakep. Nah, udahlah singkat cerita, deal lah kita kan malam itu buat mobil. Langsung berangkat 3. Hujan deras banget. Hujan parah itu Bogor, badai dah pokoknya. Anjing. Gue pakai motor Pak ya. Nah, pakai mobil. Nih masalahnya gini, nih orang kagak bisa manual Pak kala itu. Jadi ini mobil kan punya dia. Gue diajak sama dia kan buat inspeksi. Iya, orang nggak bisa manual kala itu. Jadi gue suruh bawa. Ya dia pakai motor gue hujan-hujan kan, ya salah siapa? Hujan deras banget itu. Iya, parah hujan deras banget dah. Tapi ada sebelum yang kena hujan banjir udah kena ucapan selamat datang dari mobil tua tuh. Oh iya, pas lagi ngisi bensin, di starter kagak nyala mobilnya. Udah gejub lah biar cepet. Besok pagi dicek ternyata ini doang di nama starter kecil. Kayak 150.000 ya. 150.000. Ya itu murah lah berapa. Nah, singkat cerita langsung lah kita ngambil Omexa ya. Iya, ngambil pelek di Cibinong. Ngobrol ternyata dia itu
Ternyata dia kemarin ikut acara kita tanggal 14. Iya, betul, ikut acara kita dan ternyata baru tahu Om Eksa ternyata yang jual pelek ini gitu loh maksudnya. Karena kan kalau misalnya kita lihat di Facebook emang namanya Om Eksa gitu kan, cuma ya kirain bukan yang itu gitu. Iya, itu cukup baik banget ya waktu kemarin pas nego pelek juga kan dia naruh harga di angka sekian. Betul. Terus dia gue nanya lah langsung, gimana Om masih turun nggak harganya? Terus dia dengan rendah hatinya ngomong, ini udah hujan juga, sok lu mau bayarin berapa deh? Persahabatan. Akhirnya gue bilang di angka sekian, langsung deal nggak ada kayak bikin lagi lah Om, nggak ada, udah langsung dibayar malam itu. Nih IG-nya Om Eksa di sini ya. Nah Om Eksa juga dagang mobil, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik sama dagangan beli dah gitu ya. Mobil pelek dia apa aja ya apa dah, pokoknya dijual dah, cakep pokoknya. Mantap. Nah udahlah singkat cerita pulang dengan kebahagiaan ya kan. Dengan kebahagiaan alias gini. Ini mobil pas nyampe di Om Eksa nggak gue matiin kan, karena gue tahu susah di starter lagi nggak akan nyala. Sama dia orang dimatiin, posisi hujan deras. Alhasil dorong hujan buat nyalain ya kan digajluk. Balik lah ini. Gue nyala ya, kalau dimatiin agak bakal. Balik ya pokoknya setelah itu. Istirahat lah kita akhirnya kan setelah perjalanan yang cukup panjang tuh satu hari kan sampai rumah tuh jam. Dengan hujan deras gila tuh. 12 lewat. Pak, jam 12 lewat. Ya, jam segituan. Gue nyampe rumah tuh jam 12 lewat. Motor dia gue bawa, mobil gue taruh di dia. Nah udahlah, besoknya kita langsung datang ke tempat dinamo dulu. Ya yang tadi gue bilang tuh. Nah ke tempat dinamo. Teman kita juga. Teman SMA kita. Tuh rekomen tuh buat orang-orang di Bogor, tepatnya kalau misalnya tinggal di daerah Yasmin, Semplak dan sekitarnya, boleh tuh ke teman kita tuh di Gang Curug Semplak. Itu ada pas kalau lu masuknya dari yang Semplak tuh Holland Bakery, Gang Curug ke arah Yasmin sebelah kiri tuh. Baru gapura banget ya, kayak cepet 100 meter ya ada. Orang tuh taunya Om Herman Radiator Radiator Dinamo itu teman Dinamo. Thank you, itu teman kita juga. Udah 2 kali di situ soalnya. Yang pertama Grand Civic yang waktu pas extra fan mati. Sekarang Dinamo Starter top chair deh sampai sekarang tuh mobil aman pokoknya. Gue juga pernah waktu itu Tiger alternator tuh gue lariin dulu akhirnya ke temen gue aman. Ya udahlah singkat cerita keberesin itu dulu, langsung capcus ke bengkel pelek kaki pokoknya di satu daerah di Kota Bogor pokoknya. Nah dengan harapan wah anjing seneng nih gue pada akhirnya bisa kecolok peleknya. Iya terwujud nih gue keinginan gue dari sekian lamanya nih pakai ring 18 pelek ini gitu lah. Karena pelek ini kalau di mobil gue dulu muat di Genio yang lebar 89 ini kan. Ternyata pas nyampe sana. Bannya sama gak? Bannya mirip lah. Ukurannya sama. Mirip. Gue lupa ukurannya. Pokoknya ini nih foto nih. Nah, masuk dulu. Cuma mapas arem doang kayak di pijit-pijit dah. Sama pakai spacer gitu. Iya, masuk dah pokoknya kecoloknya cakep kan. Gua pikir bakal gampang juga nyoloknya di sini. Ternyata hasilnya bubar. Dan menurut bengkel itu. Iya, dan ada satu hal juga yang gue pribadi baru ketahui bahwa gorong-gorong Toyota nggak seluas Honda. Jauh banget. Karena jauh banget nih gue loncat sedikit ya ceritanya. Nanti aja udah ini dulu aja. Pokoknya intinya adalah 17-nya di Honda kemarin udah ngeplak aja gue di sini kan. Sedangkan di Toyota, waduh ribet banget Pak, dia mentok ke Malang lah, ke Batang lah. Ribet lah. Gua aja lebar 9 di Genio cuma dikit. Iya, mapas arem doang beres, masuk gua tuh pelek gitu. Itulah singkat cerita nggak bisa. Di hari itu kecewa lagi tuh. Dia yang kecewa kan. Kira kita adalah dengan ininya yang masih banyak. Dengan hati yang lumayan cukup berat bisa menerima bahwa 18 itu bisa kecolok di mobil Twin Cam ini. Akhirnya kita nyopot kaca film dulu kan. Karena biar looks-nya clean. Karena kayak kaca film ya. Nah, itu ngapain enggak? Enggak usah pakai kaca film. Nah, dia nyopot kaca film tuh. Ini budget dulu. Budget mau dibahas enggak? Biar orang tahu. Boleh. Beli pelek berapa? Boleh. Beli pelek pokoknya segini nih. Disebut aja. Kemarin pelek tuh yang ring 18 ini 4,9 naruh di ininya 5,5 segini. Gitu. Disebut aja. 5,5. 5,5 gue tawar jadi 4,9. Yang dimana di tahun 2023 berapa harganya? Segini nih. Gue beli dulu tahun 2003 segini. Sama ban segini. Segini 3 juta. Udah naik 1,an. Bahkan 2 juta lebih bahkan. Udah naik berarti inflasi berapa tahun tuh? Bukan inflasi ya, berarti naik tuh harganya. Iya, inflasi ya, udah. Udah lah pokoknya
pelek beli 4,9. Betul. Terus kita copot kaca film sama ini talang air jadi 50-an ya. Sampai 50. Iya, 150. Terus juga dinamo 150 juga. Oh. Nah, nanti Hitung diri. Hitung sendiri lah. Habisnya berapa, kita ngambil unit ini berapa. Terus habis dari kaca film akhirnya kita ke Kemenadi. Ini Sabi ini orang stres juga kan. Gimana ya? Karena hari itu mobilnya setelannya masih taksi. Belum kayak taksi ini nih. Ah, tuh gua kasih fotonya tuh. Taksi. Holden lah pokoknya. Holden dah. Holden. Nah sambil di Kemenadi nyampe ada juga temen gue si Ajri yang pakai Tiger tuh. Ngobrol lah kita bertiga. Bla segala macem. Dia sambil nego juga nih salah satu pelek di Bogor. Yang kalau nemu di marketplace harganya masuk juga karena ininya masih banyak. Terus selain itu juga emang positif bakal kecolok kalau itu gampang. Tapi kan sebelumnya tuh gue sebenarnya nggak terlalu suka Alpina. Sebelumnya karena menurut gue kayak beca ini. Kayak merek beca sebenarnya gue dulu sempat nge-underestimate lah ring 17 Alpina ini. Karena kalau gue pribadi juga sebenarnya lebih cakep gue Alpina di E30, E34, E38 pokoknya yang gede-gede dah cakep tuh. Kalau di Jepang emang gue pribadi juga kurang srek. Kalau gitu di Tiger gimana pakai Alpina? Ada nih, lu mau lihat Tiger pakai Alpina nih, ceting ada agamanya murtad. Teman kita ya, tapi ring 20 Tiger pakai Alpina nih, ceting. Wah, gue belum nyampe kok. Udah lah intinya sih cerita di hari itu juga jam 9 malam dari Kemenadi kita caw lagi tuh ngambil pelek Alpina ya di daerah Bogor Indraprasta. Nah, udah lu tahu nggak bodohnya orang ini adalah gue tuh bilang udah pelek yang privilege ini yang lebar 89 tuh taruh dulu di rumah gue. Kan? Bukan rumah dulu. Di Kemenadi. Tadi pengen udah taruh aja Kemenadi dulu besok diambil. Ya walaupun kita udah sering nongkrong di sana terus kita titipin pelek. Yang jadi masalah kan dikit doang. Barang buat Dim aja masih di sana. Ya kan dikit doang. Bekas acara lah. Bengkel serasa bengkel. Kafe serasa bengkel sama rumah kita sendiri, Pak. Lama-lama. Kemenadi tuh. Nah, terus dia bilang udah nggak usah bawa aja. Ya gue mikir kan bawa 2 set kan. Mana yang belakang lebar 9 kan. Ya udah pokoknya akhirnya dibawa dipaksa masuk lah pokoknya 2 set pelek. Ya ada pelek kan diceting. Nanti ada foto yang dimana dia duduknya maju banget, gue maju banget sampai kaki nggak bisa. Dan berarti mobil kesot. Bawa pelek segini nih. Iya kan? 2 set, bawa 8 pelek. Yang pedagang pelek gak sih gitu ya? Ya gue yang dagang peleknya biasa 1 set doang ya. Ini 2 set kita bawa di mobil yang ini. Udah tuh akhirnya baliklah dari situ. Oh nggak bisa 1 hari tanpa progres kan. Besoknya langsung bawa lagi. Caw lagi kita. Ya ke bengkel di daerah Bogor lagi pokoknya. Buat nyolokin si Alpina ini. Bengkel yang tadi tuh yang di awal. Nah, sebenarnya gue juga kok ya dia triple PCD. Triple PCD itu owner sebelumnya. Sarinande owner sebelumnya ngedrill lagi buat 514. Gila dah pokoknya dah. Plat CP14 ke 5 CP14 ya? Ya, betul. Gila tuh. Nah, pokoknya awalnya kita nyolok dulu di salah satu bengkel ban di Jalan Baru sambil jual pelek yang lama nih, pelek taksi. Nah ini yang gue tadi maksud. Gue kaget bahwa gorong-gorong Toyota sama Honda tuh beda jauh banget, padahal dimensi mobilnya sama kan, prinsip sama Twin Cam tuh. Pas dicolokin 17 Alpina dengan lebar berapa ya? Lebar 7 harus pakai spacer belakangnya karena mentok kan. Batang sok. Gila itu, padahal udah lebar 7 loh. Aneh gua kira tuh luas karena patokan gua pada saat itu gua ngeliat adik aja lebarnya kan gila-gilaan ya. Lihat lebar gila-gila baik. Ternyata tidak. Masuk. Terus pakai spacernya 2 mili waktu itu kan. Gitu. Yalah, akhirnya dari bengkel ban itu pelek laku berapa? Yang kemarin pelek taksi. Apa? 8 juta. Soalnya kurangin 1. Alias 800.000. Gak apa-apa lah buat nambah-nambah kan, buat modifikasi. Abis dari bengkel pelek itu bengkel ban, bos ban JB kalau kita nyebutnya. Itu bos langganan kita lah. Kalau misalnya udah kepepet, udah ceket banget nih duit nih buat beli ban baru, kita nggak ada angkanya. Kita kesono. Kayak berapa mobil gue tuh beli ban di itu tuh di bos ban JB. Gue Grand Civic terus jual pelek kemarin, sempat nawarin pelek juga ke dia. Pokoknya di dia dah. Top dah. Nah, singkat cerita, gas lagi. Ke tukang kaki yang kemarin. Karena udah pakai ya nggak amat ya mobil kagak dipendekin nih, aneh ya. Akhirnya kepasang, kecolok, dipendekin. Ini hasil setelah dipendekin nih. Dengan fitman 1,5 jari belakang, depan 1 jari. Depan 1 jari ya. Itu nyaman banget sebenarnya. Nyaman, enak banget. Dengan fitman kayak gitu.
waktu itu gue ngerasanya ya bandingannya enak, dipakai lari juga enak itu mobil. Terus ganti per juga ternyata kan. Iya, ternyata ganti per juga. Ganti per jadi enak. Karena besokannya itu gue nganter cewek gue ke Bekasi dengan posisi fitment udah kayak gitu, keadaan mobil kayak gitu, enak lari banget pak, enak pak. Alpina 17. Terus setelah Alpina beres kecolok, kita mesan ini. Per berapa dulu? Per habis segini nih. Kurang satu lagi, ada lagi 145 pak. Oh 145? Oh ada gocapnya 1.450.000. Nah gitu. Ya standar enggaknya ya menurut kalian nilai sendiri aja lah. Soalnya itu motong sama ganti per depan belakang gitu. Dan ngeroll fender juga. Oh ya, dan ngetok fender. Udah lah pokoknya beres tuh Alpina kecolok, ngopi lagi. Kita ke Kemenadi pak. Ngopi lagi di Kemenadi. Datang ke Kemenadi dengan posisi udah ada siapa di sana? Agoy, ya. Aju ada. Aju ada. Adanya Agoy sama Ikrar datang. Oh iya. Enggak. Beda hari ya? Beda hari pak, beda hari. Udah pokoknya Agoy udah di sana kan. Dengan posisi dia pakai. Ya waktu itu dia pakai RPF segini nih ringnya nih. Oh itu, iya. Kecil balapnya. Nah. Oh dia pakai kecil. Gue nyampe Kemenadi, kebetulan dia yang bawa kan. Dia yang bawa, gue langsung buka kaca buat teriakin. Wah anjing, lu lihat gue mah udah pakai ring gede nih bangsat. Astagfirullahaladzim. Gue di situ langsung buka Al-Quran, gue bilang jangan saling menghardik dan menghina satu sama lain gitu kan. Itulah intinya. Sambil waktu itu juga ngecek out barang-barang lucu ya. Ya kayak contohnya Dami Lips Universal, Dami washer. Titik tuh yang di itu depan. Iya, gue ngeliat waktu kemarin kan di Grand City gue makanya yang 2 titik ya, Dami washer ya. Gue ngeliat di Twincam tuh rata-rata pakai yang 1 titik. Iya betul. Oh ya udah lo gue pakai, akhirnya beli yang 1 titik kan. Terus gue beli antena minimot. Ya antena universal. Kenapa pakai antena minimot tap? Soalnya jadi gini, waktu itu Genio gue juga dulu sempat pasang antena minimot. Nah sebenarnya bodoh Genio gue juga, karena Genio tuh sebenarnya udah ada antena aslinya di samping punyanya Jepang asli. Tapi kan budgetnya mahal ya. Kita sedangkan murah nih minimot. Udah minimot aja. Gue beli waktu itu 180.000 di Bandung. Ini tuh gue beli kemarin sama ya, mirip ya? Iya, enggak nyampe 200. Enggak nyampe 200. Nah, kenapa pasang? Alasannya gue tuh dulu karena gue ngeliat nih mobil-mobil 90-an sedan yang eksklusif kayak Gallon, Corona, Mercedes gitu-gitu tuh pada pakai antena otomatis. Nah, gue zaman kecil juga pengen lah gitu, mobil ke bokap tuh pengen mobil pakai antena itu, cuma bokap waktu itu sayang kan. Ya akhirnya dibor lah. Yang Genio dibor, ini juga gue panas-panasin, udah lah lu pasang antena otomatis lah, gue bilang. Kayak Genio gue. Ya. Kan fitment kita kan larinya ke 90-an. Gayanya gaya 90-an. Antena pelak gede, karo. Gitu kan, kaca bening. Udah akhirnya perintilan alhamdulillah udah beres lah gitu. Baik itu yang di dalam maupun yang di luar. Sampai kita skip langsung ke yang rekaro aja kali ya harinya ya. Boleh. Kepanjangan saya takutnya. Boleh. Nah, pokoknya ini total beli perintilan kayak di bawah GoPay ya. Apa? Perintilan ini di bawah GoPay kan 300-an ada. Iya, 400-an kan. Nih segini. Nah, lu kata dah sendiri dah pengeluaran mobil ini. Dia setelah jadi posisi tuh antena Lips Dami itu kepasang pada saat peleknya masih 17. Ya, pas masih Alpina. Tuh gue pasang di Aufi. Itu tempat legend ya? Iya, di Bogor lumayan legend lah. Dari zaman bokap gue. Karena waktu gue ke sana tuh kan gue bareng cewek gue lagi puasa juga kan kalau nggak salah. Puasa? Iya, lagi puasa pak di momen itu. Situ puasa nggak? Oh puasa. Ada share. Habis itu pas gue ketemu ini. Bos kita. Oh, Magung. Om Agung pakai Serena tiba-tiba kan. Nah, yang ngapain lu sini? Kaget gua. Lu ngapain sini, Om? Kata gua. Langganan gue di sini. Oh, ternyata udah dari lama ternyata ya. Dari dulu. Gua enggak tahu kan. Kalau akhirnya pasang antena lah dengan biaya ongkos cuman 150.000. Karena ini kalau dia tuh enggak diotomatisin. Jadi kalau dia tuh ini belajar juga dari Genio gua dulu. Gua ngikut ke starter. Oh, itu tinggi banget, Pak. Tinggi harapan orang tua tuh antenanya. Gue bilang ke dia, udah nggak usah dinyalain. Gue bilang lagian kan nih mobil nggak bakal di cover kan. Jadi akhirnya dinaikinnya cuma setengah. Kalau kayak pakai modul half lah kalau di Genio. Gitu. Jadi ini sebenarnya variasi aja. Variasi nggak fungsi. Nggak berfungsi dia. Tuh. Yang penting berdiri ya pegang. Nah, terus habis itu, oh iya sebelum nyopot antena tuh kemarin tuh ada ini apa? Ngecat. Universal ini apa namanya? Apa? Daktel atas.
Oh iya, itu udah dicoba tuh, Ductile Copot tuh. Universal jelek. Aduh, jelek. Nah, sebelum ke itu juga pas beres antena dan lain sebagainya, Di mobil dicat ya. chat. Wah, ini gue sedikit cerita nih. Mobil tadi tuh. Jadi, nah, sebenarnya waktu pertama kali ngambil tuh gue sedikit fokus tuh ngelihat mobil kayak jelek banget ya mobil ya. Yeah. Kayak pesimis buat mobil bisa ganteng gak ya? Ya. Gitu. Dan ternyata akhirnya kan waktu itu kondisi bumper bagus banget alias Wah, di mana-mana pecah kan. sana sini dah. Kayak nabrak trotoar dah apa gimana nanti gua. Karena kan yang kita tahu, kita nanya juga kan. Oh, yang make istrinya kadang ya. Oh, pas dia bilang istrinya, gue langsung mikir oh woman, oke. Wajar. Tapi emang pas gua ngambil juga, pas kita ngecek ya, gua bilang ini perbaikannya yang nggak begitu mahal kok. Maksudnya, toh sebenarnya yang jeleknya tuh cuma bumper depan belakang kan. Sama bagasi aja. Sama bagasi yang keropos. Jadi kayak ya udahlah. Ya. Paling timbang ngecek bagasi mah ntar dulu aja lagi nggak begitu kelihatan kan. Ya. Nah, akhirnya gue chat lah di dekat rumah gue di daerah Semplak. Aku lupa nama tempat chatnya apa. Tapi berapa harganya? Itu murah banget pak. Akhirnya? Jadi ngechat tuh berapa? 3 panel berarti ya? Iya, tapi ada spot lah. Jadi depan tuh spot, kanan doang. Ya depan cat spot, kanan doang, lips full, sama belakang tuh full. Belakang full bumper. Full bumper. Habis di 800.000. Segini nih. Nah, habis segitu. Pecat lah pokoknya dah habis 800.000. Murah. Wah, pas udah jadi gue bawa balik, wah anjing ganteng ya ternyata ya. Kelihatan kan cakepnya mobil. Gila. Udahlah, akhirnya singkat cerita udah kepasang. Wah, masih ada yang kurang ya. Jok belum nih Jok kita belum. nih. Kemarin kan cita-cita kita pengen pakai jok, cuman kan duitnya kan kepake buat di Alpina ya, Pak ya. Jadi gini, kan dia beli 2 pelek tuh waktu itu kan akhirnya pelek yang 18 itu nganggur kan, dijual belum laku-laku. Nah, ini BTW nih posisinya pas dia waktu itu lagi nyolok Alpina, boxer gue juga laku tuh. Yang di acara boxer gue laku, gue cuma megang 5 hari kan. Oh iya, pas kita lagi mendekin Alpina. Boxer gue laku. Akhirnya 2 hari kemudian gue beli boxer lagi. Nah, singkat cerita, ini lanjut lagi nih ya, yang tadi story. Malam-malam gue ngirimin ke dia iklan, nih Recaro murah di Jakarta. Ternyata sebelum lu ngirim, gue udah DM duluan. Harganya berapa? 29 ya? Dia buat 3,1. Oh, bukan 3,1. Iya, 3, awal lah. Iya, di Jakarta. Gue bilang sikat lah. Nah, tadinya gue kepikiran mau nyikat buat di boxer gue yang sekarang nih, yang gue beli 2 hari dari yang waktu itu kan. Karena joknya jelek, tapi kan gue malas juga ya ngefitting Recaro lagi buat real boxer. Gue si boxer pakai Recaro. Kalau kayak gitu lu udah pernah lihat kan? Masalahnya gini Pak, boxer yang ini itu nggak begitu bagus lah unitnya, emang bahan si buluk tuh. Tapi 320 MP. Tapi 320 MP. Bukan MP banci. Udahlah, akhirnya ya dia negosiasi lah sama gue gimana apa misalnya dia minjem duit gua dulu karena dia duitnya kan masih dipelek nih. Kemenadi malam-malam gua bilang ke dia pokoknya, ini Recaro jarang lagi nih ada yang jual second dan masih bagus, nggak ada robek lagi pak. Ini kan kalau nggak salah tuh kalau yang ori ini kebetulan ini Rekarjo yang Rekarjo. Itu kalau nggak salah tuh serinya seri lemang. Dan gua tuh lihat ternyata dia tuh bantalan headrest itu bukan yang jaring. Kalau lemang tuh yang bantal kan harusnya bantal. Ya cuma ini kan udah pakai jaring ya. Nah, akhirnya gue bilang lah ke dia, gue ada duit tapi dipelak. Lu mau gak? Gue pakai duit lu dulu. Pelak laku, nanti gue tambahin duitnya. Gitu. Pokoknya ini tuh ngambil kemarin 2,9, minjem duit di 2,9 dan gue udah janji di 3, kan bayar jadi berapa? 33 gitu. Ada bunganya segini nih 400.000. Ya kan. Nah, itu debt collector ya. Itu ngambil juga pakai mobil gua tuh sekalian Clio ya waktu itu ya. Pakai boxer gua kan ngambil pagi-pagi di Jakarta. Beres sahur, ngambil jam 6 pagi OTW dari rumah gua ke Jakarta ngambil Recaro, langsung ke bengkel Clio benerin si buluk kan. Udah akhirnya baliklah ke Bogor. Wah, happy ya, happy kan. Wih, dapet sih Recaro ya kan. Akhirnya pasang lah besokannya. Itu gue masang jok tuh 2 hari pak. Karena yang pertama tuh nggak sempat langsung kecolok. Kenapa? Karena tukang lasnya nggak ada. Iya, jadi ini pakai rel bawaan punya sebelumnya, saya kapsul. Ternyata depannya ngeplak, tapi belakangnya doang nih yang baut belakangnya. Baut depan ngeplak, belakang nggak. Kurang 1-2 mili lah. Kurang dikit banget anjing, nggak nyampe 5 mili.
cuma tukang lasnya lagi nggak ada. Akhirnya dilanjut lah besok. Pokoknya pas di hari itu juga sebenarnya tukang turnya ngomong gini ke gue, besok lagi aja mas datang lagi, cuman kan kok nggak bisa kalau misalnya udah datang tapi nggak ada hasil. Pokoknya langsung aja, tapi bisa kecolok gak kata gue. Bisa mas, tapi paling rada oblak aja, jadi kalau didudukin mah enggak kata dia. Pasang kata gue. Besok kita las lagi. Udah akhirnya besok kesana lagi sama dia berdua. Gitu. Colok lah tuh. Colok lah, kira gagah kan gitu. Cakep, walaupun nyaman alias keras kan, makin keras, tapi nggak apa-apa kan, yang penting pas ditembak dari belakang ada rekaro jaring gitu kan. Udah tuh. Udahlah, rekaro ini beres lah. Beres akhirnya. Untuk urusan dalam beres lah, alhamdulillah. Nah, singkat cerita lagi, majuin ke pelak langsung. Nah, pas nyampe pelak, nah pas pakai Adi Alpina tuh sebenarnya gue udah ngerasa cocok karena gue sempat bilang juga kan, anjing, Binknya pakai Alpina udah ada lips depan dan ada washer juga, gue ngeliatnya kayak 30 ya, versi murah tapi 30 lah, mirip-mirip. Cakep tuh, tapi akhirnya gue dipanas-panasin terus kan, masalah 18-nya gak kecolok sih pak, kata dia kan. Oke lah, akhirnya gue diem kan, wah anjing, nyari-nyari lah gue akhirnya di marketplace. Pelaknya sama tapi lebarnya rata, karena ada juga kan yang lebar rata, lebar 8 sama, RT-nya 45. Nyari, dapatlah di Bogor. Orang lebar Bojong 8 sama, iya Ujung Bojong. Janjian lah gua di HSL Time Attack. Iya, di Time Attack. Nah, jadi gini, singkat cerita tuh gini sebenarnya. Ini ada story juga. Jadi si pemilik Altis itu dia pakai Altis kan. Iya, pakai Altis. Pakai yang lebar 8 rata tuh, di belakangnya nyelem. Nah, dia tuh emang kalau di marketplace ngejual pelek itu karena dia pengen nyari yang belang. Ya. Nah kan kebetulan nih orang nyari yang rata tuh, orang nyari yang belang. Akhirnya singkat cerita pas nih pelek ditukar belakangnya doang, yang belangnya doang lah. Akhirnya jadi rata nih kan. Peleknya doang tapi nggak pakai ban ya, bannya tetap peleknya doang. Nah itu gue pasti baru balik dari Bandung tuh, langsung nemenin Doski ke Time Attack buat tukar pelek yang belang rata. Habis itu langsung ke Toko Per lagi. Tapi beda, bukan Toko Per sebelumnya. Kita ganti. Jadi kita tuh sebenarnya dapat rekomendasi lah ya. Dari Omexa itu. Ya, dari Omexa. Gitu. Rekomendasi dari Omexa. Ada nih langganan. Dari cerita dia juga kan pelek ini kan sejarahnya udah nempel di mana-mana kan. Yang 9 malah. Nih, lu bayangin lebar 9 kemarin bisa nyolok di Starlet. Tuh, lu bayangin. Gua enggak kebayang tuh dirinya kayak gimana ada mobil dah. Lebar 9 kan di Starlet, buset. Dia bisa kecolok. Nah akhirnya kita ke Toko Per yang ke tukang kaki, ke tukang per yang direkomendasi sama Omexa. Ya dengan ban yang udah sama nih. Betul. Pelek pakai lebar 8 sama. Cuma tadi Foxer pakai Alfa Romeo. Nggak lihat tuh. Pelek sama lebar 8. ET45 tapi dengan fitur ban yang berbeda ya Dep ya? Ya. Belang bannya. Belakang 20540, depan 20535. 35, iya. Jadi depan lebih kecil. Akhirnya udahlah colok lah, seneng kan. Nah. Alpine udah kecabut, 18 masuk, tapi ada sedikit beberapa perubahan juga, dan ada yang peyang juga kan. Jadi pelek ini ada peyang dikit. Belakang kanan. Kiri gue lupa ya. Kanan. Ya, jadi kalau misalnya muter dia mentok ke batang shock. Akhirnya dia main. Akhirnya diketok batang shocknya, peleknya digerinda. Nah, jadi si pelek dalamnya tuh dipapas, terus batang shocknya juga bukan diketok doang dah. Iya. Digerinda dulu, diketok habis itu. Dan dia biar bisa nggak bunyi lah, karena ngegesrok. Jadi nih awalnya dia nggak pengen pendekin tuh dari yang 18, cuma masa nggak dipendekin, dia jelek kan. Dia pendekin, gue bilang set. Pendekin, wah kurang Raj, gue bilang pendekin lagi, udah dar, ambles akhirnya segini. Ternyata dia ada lucunya juga. Pas belakang udah, ini kan potong pertama tuh belakang dulu kan, belum depan. Pas potong belakang, wih cakep nih, mobil rata pak, tapi kopong karena depannya beda kan. Depan kan pakai 205/35. Kalau seandainya waktu itu pakai 40, kayaknya pas tuh pak, kan? Dirinya enak tuh, tegak tuh. Maksud gua nggak nungging kayak gini, walaupun nunggingnya nggak ekstrim banget, masih bisa ditoleransi. Cuman akhirnya mana ya caranya ya biar bisa ngimbangin belakang. Akhirnya apa? Ya gue bilang udah mas, potong aja mas. Gue bilang padahal mobil dia udah potong aja mas. Akhirnya depan dipotong lagi. Potong 2 kali karena kurang pendek kan. 2 kali. Oh iya 2 kali. Potong 2 kali. Awalnya potong sekali nih, Dreng. Kurang Raj, gue bilang. Udah potong lagi. Potong lagi. Nah ini lumayan dah, gue bilang. Iya, ternyata pas dipotong depan. Oh udah, itu juga itu lumayan lama ya Dep, proses apanya? Pas pasang 18 ya. Ada kayak 2 jam. Soalnya ini beli spacer. Harus beli spacer. Jadi yang belakang tuh pakai spacer kiri kanan. Yang kanan tuh seinget gue pakai 10 mili.
yang kiri tuh 12. Nah, kenapa belang? Karena spacernya habis. Gitu. Jadi yang ada dulu deh, yang penting kecolok dah. Jadi sebenarnya kalau misal pengen lihat ganteng tuh dari yang sini nih, dari mobil tapak kiri maksudnya. Jadi ban belakang tuh lebih keluar banget dibanding yang kanan. Nah, yang kanan tuh masih rada nyelup. Betul. Jadi kurang lah ngeliatnya. Ini bisa kelihatan banget tuh di sini kayak jadi mempet fender banget, tapi kalau misalnya lu nanya geslat apa enggak, wih kagak dong ya. Pala lu kagak nih awal-awal beres dari pelek, Pak. Beres dari yang ganti pelek itu kan bawa Alpina tuh di dalam berarti kan. Ya. Wah, gesrot Pak, bukan main tuh. Cuma kan karena fendernya belum di roll. Karena fender belum diketok. Belum diketok. Terus bawa pelek juga kan di dalam. Kondisi jalan bumpy semua, salah rumah. Gimana suaranya? Ya serak-serak lah. Ada video nanti. Kita tunjukin. Ada. Ada kalau belum dihapus ada dah pokoknya ntar gua tunjukin nih. Ya, naik mobil. Wow. Deh, pokoknya singkat cerita besoknya nih dia langsung cabut lagi ke tukang per tadi buat ngetok. Ya, ngetok fender. Karena dia nggak kuat dengan suara seroknya, ya udah diketok. Ya. Beres deh mobilnya. Berapa di per kemarin berapa ya? Oh iya. Kemarin tuh lebih murah kemarin. Sama spacer dan lain-lain. Pertama tuh 4,5. Iya. 4,5 buat mendekin, mapas pelek, shock. Kemarin habis 4,5. Mapas pelek, lah gerinda dan sebagainya. Dan besoknya kan nge-fender lagi tuh. Ya. Jasa doang habis sampai 50 karena fendernya tuh belakang di kanan. Ya. Jadi sudah kan 6,5 ya? 700. Kalau berarti 700 tapi dengan kondisi 700 gak sih bisa ngitung enggak lu? 4,5 tambah sampai 50 6,5. 6,5. Apa 600? 600. 400 tambah 100 500. Ada gocap cepet 600 jadi. Udah cepet 600. Yang penting kan udah bisa berkolok kan, nyaman lah. Itulah masalah baru. Itu apa? Mobil jadi, wih. Dalam hati gua ini waktu kita ngeceng nih guys. Awal ke kampus dengan perjalanan yang cukup jauh ke Semarang alias dari Bogor ke Jakarta Timur lewat tol Priok 3 jam. Karena nyaman. Awal akhirnya ke Jakarta kan dengan gue pertama kali nyetir yang ini mobil apa gerobak ya. Karena baru kan gue tuh rumah di Semplak, baru masuk tol Jalan Baru kan. Kalau benda kan kalau flyover kan ada sambungan ya. Kayak sambungan MBZ gitu kan? Iya. Tiap ngantem sambungan dar yang depan tuh. Jadi apa sih si shocknya tuh mentok power ya? Iya, karena mainnya udah sedikit banget badannya. Gue nggak tahu itu udah berapa ulir. Gila emang ya. Ih, anjing anak muda maki atau mobil lah bro. Mantap. Sama si bosnya disuruh timpa terus nih gasnya. Edan ya. Gak apa lah, karena yang penting cakep. Nah, udah lah akhirnya ke kampus lah gue dengan kondisi kaki gue lumayan pegel pak, pinggang pegel, sakit dan badan lemes. Ngilu. Bukan ngilunya karena kita ke ajol-ajolan atau gimana, tapi kayak jedak-jedak yang ngehajar ya pertama kali kan. Dar wah anjir kata gue. Tapi udahlah akhirnya balik gue langsung ke Wenadi tuh. Langsung ngeluh dia. Gue anjing nih mobil bangsat kata gue. Enak banget, ini harus pakai apa ya? Diem kan gue. Gak suka gue mobil, gak nyaman, gak suka gue. Dan gue tuh ngerinya ke tower sebenarnya kan, takut apa lah kan. Gue nunggu sih tower sampai jebol ke atas, ngajar karpesin tower naik kacanya tak bisa kan perang gitu. Karena Genio gue dulu depannya nggak sekeras ini, Genio gue tuh depannya empuk, cuma emang belakangnya keras. Tapi kan kalau belakang masih bisa ditoleransi kan. Nanti ada videonya. Ya gimana kalau misalnya kena jalan bumpy mobil begini ya. Kayak mobil apa? Kayak mobil apa? Yang begini-gini di USA. Oh, lowrider. Kan lowrider ke atas nih, dar. Kalau ini mah bak gitu kayak. Rumahnya bener-bener gini. Kalau misalnya di jalan tuh gue ada videonya di mana mobil tuh kalau misalnya main per video. Gila ya. Enak banget tuh mobil. Ada nih videonya dong. Mampus yang edit tuh makin susah. Nah, singkat cerita, pas gue cerita, akhirnya kan lu ngasih gue opsi kan, buat udah masang stopper aja kan. Cuman karena keterbatasan waktu alias gak ada duit, akhirnya ya udahlah nikmatin aja. Akhirnya
stopper nggak kebeli, guanya yang terbiasa dengan kondisi seperti ini. Akhirnya ya udah, kalau ketemu jalan bumpy ya ngerem aja atau apa pun, kalau ngejedak ya udah biasa gua. Yang penting nggak ngehantem lubang yang ini. Kalau lubang sakit pai. Ya, kalau meteor atau sakit gitu. Meteor sakit. Jadi kalau misal ketemu jalan yang sambungan gitu antara beton ke aspal atau sambungan flyover, ya udah nikmatin aja. Ya padahal udah biasa. Gitu. Jadi habis berapa kurang lebihnya total semua? Gini kali ya. Kemarin gue beli Grand Civic kan 31 tuh. Oh iya. Ya. Beli pelek pakai Dronel itu ring 17 nambah 2.200.000. Udah plus maksudnya jasa pasangnya. Kemarin laku alhamdulillah di angka 38. Yeah. Cis. Laku berarti 6 juta dong, ya kan udah profit. Iya, maksudnya gue dapat keuntungan 5 sampai 6 juta lah. Ya kan. Ngambil mobil ini di 23. Tadi kan masih ada sisa sekitar 14 ya. Oh, lumayan banyak dah. Pokoknya dah hitung dah. 15 ada 15 juta lagi kan di gua. Yaudah pokoknya ini habis total itu dari ngambil mobil, ngedananin dan lain sebagainya itu di 38 lagi. Enggak 36. Karena kan 2 jutanya tuh buat operasional. Ya, buat sana kemari, makan, bensin. Gua kan dibayarin dia mulu nih selama proses mobil ini makan. Gua makan McD, Burger King. Ada bingung. Apa lagi? Lah baik. Wartegnya cuma 2 menu. Ya, 2 lauk. Ya laki-laki yang penting kenyang, Bray. Ya. Yang penting kenyang, mobilnya cakep udah itu aja dah. Intinya gitu, mobil tuh habis gini nih. Nah, Ya, pokoknya ini kemarin mobil tuh habis di 36 juta. Dan masih bisa bertambah mungkin kalau misalnya gua jadi untuk rapiin bagasi, ya udah 36 tambah gope deh. Jadi kan kemarin tuh soalnya gue udah nanya ke bengkel juga kan buat ngerapin kropos berapa. 5 juta. 500.000 juta gede Siap. banget. 5 juta mending sekalian ngecat full body yang kata si Aju di tempatnya ya kan siram. Udah lah akhirnya siram ya diginiin ya. Luar ya. Udah lah akhirnya ya gini lah. Alhamdulillah Ini hasilnya semuanya kepasang. Alhamdulillah project mobil ini beres Tim Cam ini beres. Lumayan lah nemenin kita sama puasa ya, nggak gabut ya jadinya ya. Betul. Yang dimana kesibukan kita banyak banget. Ya. lanjut. Yang dimana kesibukan kita banyak banget, kerjaan kita banyak banget, alias ya gitu aja. Udah kali ya. Gitu. Kita wrap ya mobil ini, berarti intinya segitu. Mobil ini habisnya segitu, prosesnya segitu lama. Kebetulan ini dijual juga nih, karena kan udah beres nih. Jadi kalau ada yang mau beli langsung kabarin aja. Bisa ke IG gua, bisa ke IG-nya dia. IG gua juga ada tuh mainan tua. Nah, boleh tuh. Follow langsung juga mainan tua.id. Bisa DM ke antara 3 itu atau lihat di Facebook juga. Ya. Harganya pokoknya udah ada di Facebook deh pokoknya. Karena setelah ini kita bakal ngeprojekin mobil-mobil lainnya ya. Karena bakal ada beberapa unit lagi lainnya yang udah kita save-savein juga di marketplace untuk kita dandanin lagi. Jadi nextnya kita bakal beli Mercy Unimog, truk Unimog itu bakal kita kandasin dah pokoknya. Agak ya. Ini gua pakai Intra ya? Iya, ini gua pakai Intra tuh. Mampus dah gua investasi itu orang tinggalnya ibaratnya. Nah, terus habis itu jadi sebenarnya kita tuh apa ya buat meluapkan rasa ego aja jatuhnya ya ke mobil tuh. Jadi kesenangan pribadi apa yang ada di dalam otak kita, ada apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita representasi ke mobil kita tuh. Uang sini nih. Yang dimana kita referensi kita kan di kalau misalnya di Instagram tuh mungkin ada di IG-nya ini kali ya di 90s Modification ya. Ya, gua juga dulu Genio ngacunya ke sana kok ke 90s gitu. Modification. Jadi kita ngambil mobil yang benar-benar bahan bisa dibilang bahan banget ya. Setengah bahan. Kita rapihin, kita dandanin, kita jual. Gitu. Pokoknya gitu aja tuh siklusnya pokoknya nanti dari mulai hari ini sampai ke depannya pokoknya kan. Gitu. Jadi segitu aja kali ya dari kita ya buat membahas tentang si Twin Cam 1.3 ini. Ini kita wrap dulu ya. Nilai 90. Nilai rapotnya berapa ya? Apa? 90. Kalau dari gua pribadi 97 lah. 97 lah. 3-nya
di bagasi Kropos aja. Boleh 97 ya. 97 boleh. Tanda tangan dulu gue, tanda tangan dong. Siap. Waduh, Siap. Siap. Boleh. Nih, rapotnya selesai. Selesai. Itu aja paling ya. Gitu aja paling dari kita. Waduh, merudu bro, kacau ini rapotnya. Baik, Masukin dulu bro. Gar. gitu aja dari kita. Pantengin terus YouTube kita, IG kita, TikTok kita, Facebook kita. Harap bakal ada lagi konten-konten yang menarik selanjutnya ya. Dan kebetulan juga apa? Tanggal 11 kita ada. Oh, kita bakal ada acara nanti. Lintas Pengadilan volume 2. Okay. Buat orang-orang buat teman-teman kalian yang nanyain, "Om, kapan nih Vol 2-nya?" Atau yang kemarin gak datang Vol 1, lu datang Vol 2. Vol 2-nya di tanggal 11 atau enggak tanggal 12? 11 April ya? Sekarang berapa nih? Iya. Tanggal April. Di tanggal April, tanggal 11 atau tanggal 12. Pantengin aja terus IG kita, TikTok kita, dan sosial media lainnya buat terus ikutin seruan-seruan kita di selanjutnya. Tapi sebelum closing, seruput dulu dong kopi. Boleh. Seruput dulu, Bray. Enak ya ini kopi ya. Segitu aja ya dari kita ya. Terima kasih kedai kopi. Udah mana nonton, sih? Teman-teman semuanya. 1969 dan teman-teman yang semua udah nonton sampai akhir. Ya, dimanapun kalian berada, mau dari Sabang sampai Merauke. Salam. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Salam apa? Salam baut 5. Walaupun ini masih 4. Dadah. Thank you semuanya udah nonton. Urep. Karena lu sini dong. Nih yang pakai karik nih kemarin nih. Ini apa ini? Itu lu sama siapa ya, adik lu? Adik gue. Lu adeknya bukan cewek. Lah katanya lu nganter dulu ke sono. Enggak, adik gue temennya belum nyampe. Oh iya. Antar lagi nih. Ngonten, Bang. Ngonten. Lu semua yang nonton. Anjing. Bagi cewek dong gitu. Anjing, masa gitu. Lanjut.